Jadi eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, saya kategorikan itu ada 3 fase kehidupan jenengan ini. Yang pertama fase di dalam dunia atau fana, fase sampean ini. Jadi sampean ini ada di fase 3 fase. Ada yang disebut triloko. Ini saya tafsirkan agar mudah dicerna dan dipahami, yaitu fase dunia, fase alam penantian yaitu alam barzah, nggih. Niku fase alam penantian, menunggu dan menunggu satu, dan fase alam ukrawi yaitu alam hisab. Mangke teng ora-ora ada 3 fase di dalam sebagai ciptaan Allah ini. Kula kalian jenengan akan ada prosesi 3 dunia. Jadi dunia fana yang tidak pasti, yang tidak mungkin kita bisa memastikan. Juga ada fase penantian. Berarti nggak bayang. Setelah itu endingnya nanti kita hasil dari perjalanan 2 fase ini. Karena di fase alam barzah kita itu juga bisa berpotensi apa? Obat. Bisa. Karena hukuman itu terlalu berat, akhirnya sampai mau mengikuti aturan main yang dari si penjaga itu, maka bisa akan memperbaiki di fase alam ketiga, triloko. Ini disebut dalam bahasa Jawa disebut triloko. Triloko niku 3 loko niku kawentar, jagat kang kawentar itu ada 3. Terus menungso niku lek sedo itu kan ikut dalam pemahaman ini Mbak, itu digolongkan menjadi 2 fase, di mana ruh sampean itu benar baik dengan disetel busana rogawi, diberi busana oleh Allah yaitu ragawi, nanti ruh ini bakal dimasukkan yang disebut alam liyin. Alam liyin ini tempatnya gitu indah, asri. Kula lek ngarane alam kampung lah. Jadi kampung liyin ini adalah begitu tentram, ayem, tenang, karena ruh ini baik. Nah, ruh ini baik bisa disokong dari masih yang hidup, di mana kita selalu menghadiahkan surat Fatihah. Ini hebatnya Fatihah. Dan Fatihah ini bisa menjadi penyelamat, penyembuh dan kekuatan. Karena Fatihah ini adalah babul surat, pintu dari segala surat, atau umiyatul surat, ibu dari semua surat. Nah sebaliknya, lek ruh dengan rogawi ini itu kebalikan dari liyin. Itu alamnya namanya sijin, wara kalau jadi ruh. Karena alam sijin ini alam yang mendapatkan siksa. Ono emang nangis, nggak ono sing guyu, nggak ada yang tertawa. Maka kajiman itu tergolong ada 2 juga. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Tapi menangisnya nggak akan menjadi-jadi. Nangisnya wong Rasulullah, drenginging ngoten lho basa-basa Jawa. Ini alam sijin namanya. Kotor alamnya, pengap, bau anyir, seperti bangkai. Itu alam sijin. Jadi alam liyin di mana ruh ini benar dan baik ada. Nanti sampai ini masuk ke alam barzah itu ada dua perkampungan kan, kampung sijin sama kampung
liyin. Nah, kampung liyin pasti indah, asri, adem dan mau kan nyaman lah. Tapi lah kampung sijin, aduh, karena itu tempat penyiksaan, penjagalan. Gitu. Nah, cahaya malaikat mungkar nakir ya harus kita pahami. Di mana kita masuk ke kalamul khosob kita, di mana kita muhasabah, membuka tabir-tabir. Itu mungkar nakir itu di dalam suatu kisahnya Tirmizi itu kalau kita dikubur itu akan didatangi sosok berbentuk warna bentuk wujudnya itu hitam dan biru. Kalau hitam mungkar, kalau biru nakir. Dimana kalau kamu digeret mungkar ke alam sijin. Tapi lah dimana kamu dibawa nakir, malaikat nakir, yaitu yang berbadan biru, itu maka ke, ke alam liyin, ke kampung liyin. Itu. Dan itu penting. Dan manusia bisa memohon kepada Sang Pencipta di mana ada prosesi orang tua kita atau saudara-saudara kita yang mendalui kita dari wong Jawa sing sampun kang sumare nalika kagesangan. Ngoten lho. Macam itu. Makanya alam barzah niku alam singgah. Ini di alam singgah. Kan sebenarnya jenengan niku dari alam ars. Mau panjenengan iki. Nyawang dunya sing endah kaya ngono dolan. Dadi arep balik nang ars meneh nang alam ukhrawi, alam akhirat iki mang. Sampeyan harus melewati dua fase. Yaitu alam barzah yang ada dua perkampungan yang disebut sijin dan liyin. Ya ini loh yang disebut alam persinggahan. Sementara sampai menunggu di sini sampai hari kiamat baru sampai bisa ke tempat asalmu. Lah di tempat asalmu kamu ini baru di filter betul-betul. Kalau buruk kamu masuk condro di muka, lek kamu benar masuk surya. Loyo sing artine surga dan neraka. Berarti nggak mungkin manusia ini akan kembali di tempatnya yang terdahulu. Makanya kadang niku lek medhar rasa nalika nguripi rasa dadi jalma teng alam fana nggih alam donya niki sing tidak pati. Lucune sampeyan lek kula rasakaken dalam sudut pemikiran kula nggih secara pribadi niku kaya wong budal rekreasi, wong dolen rekreasi. Kula anggap niku wong dolen. Teko Bojonegoro nang Mojokerto. Niate tujuan inamamul biniat ketemune sinten? Karo Simbah. Dadi ayem lek ketemu mbae. Dadi seneng. Engko bakal nemu berkah dedungane. Lha ngoten. Akhire kerasan. Seneng pole jiwane seneng. Kaya sing diucapno mahabbataka wal ma'rifah. Dengan mengenal Sang Pencipta itu harus dengan rasa cinta dan sayang. Maka mahab dengan bahasa mahab gitu loh. Makanya kalau Gusti niku kali Allah niku lek bahasanya mahabbah niku lek kula kategorikan kula niki seneng karo cah wadon sing kriterianya niku sing kula remeni. Maka disitulah aku itu meminta hakku atau meminta kewajiban atau memberikan kewajibannya, menjadi pemohon, peminta, atau saya menjalani apa yang didoktrinkan kepada saya yaitu kekasih saya ini. Gaduh sampean. Nggih. Nonton. Di mana kita mengkategorikan kemakrifatan kita.
subhanallah wa bihamdi, penyatuan diri, atau yang disebut bahasa kerennya manunggal kawula Gusti. itu ada dua fase. Kalau hanya sebatas panjenengan kita sih pemohon, nyuwun sewu, itu bukan mahabbah namanya. Pemohon kok, peminta. Makanya kalau kategorikan, kalau tafsirno, aku itu seneng aku karo pacarku. Ya, niku kula niku nyuwun hak riyin, napa kula nyukani kewajiban kula sebagai laki-laki pada khususnya, yaitu pacar yang akan ngayomi, ngelindungi, menjadi imam bagi dirinya, menjadi seorang teman, gitu loh. Kan tidak, wong kita hidup aja sudah berprivasi. Kali sang pencipta pun ya kita juga berprivasi, ya. Nah, seperti itu. Dan ini sing diarani kita berpotensi masuk ke paham kajiman kelompok dan kajiman kanoman, tidak bisa masuk ke paham kajiman kasepuluhan. Karena jenengan tasik kategori pemohon karena sampean dolan teng alam dunia niki merasa capek, kasarane getun. Walau menurut saya ini sawang sinawang, hukumnya niku sawang sinawang. Ojo mung nyawang, yo ojo nyinawang, ojo ndelok. Marang liyan niku ojo ngonten. Makanya kula niku senengane kalau wingi nggih kula sebutan napa? Lek nyawang sukete tanggane ketok ijo timbangane sukete dhewe. Niki kula Pak. Apalagi nggih ngapunten dateng sikandi Mager Nusa kula. Kula kok mboten kok kula memahami perempuan itu saya rendahkan, tidak. Sebenarnya perempuan itu tidak sempurna seperti laki-laki. Karena penyempurnanya perempuan itu ada di laki-laki. Bibirnya perempuan iki lek gak dikei benges, enggak sih, enggak Sempurna. Makanya kalau ndodongno sing muda-mudi niki makarya tanah akarya mergawe marang tresna kegaweanmu, kamangka kowe bisa ngayuke ngendhake bojo. So, Leres mboten? nggih. Oh saiki bojoku wis elek, ireng, ngentutan. Lho gampang. Sing penting duit. Napa? Ana skin Skincare. gawe nang salon sak minggu pindho. Mlentes pun. Nah ngene iki makane kudu tresna marang kegawean, marang rasa margawe ben ora terus lumo iki. Nah iki sing penting. Ngoten. Nah, lah nek dalam fase pemahaman reruntingan atau reruntungan nalika gelar rasa sesandingan lan sesindenan marang gelar nyipta rasa karsa marang urip ya beda maneh. Tapi yo gak oleh nyalano sing lanang. Apa meneh kaya kula ngono, wis elek endek. Ngoten niku umpama. Ya tidak. Dia pasti akan memahami di mana kekuranganku ada di suamiku, di mana kelebihanku ada di istriku. Selalu seperti itu. Ya tidak ada bingkai-bingkai perselingkuhan. Lah makanya fase di mana kita itu selingkuh atau dalam bahasa mahabbah itu bukan selingkuh artinya. Apa? Pengkhianat cinta. Kula lek ngarani ngoten. Selingkuh niku lah prosesi yang sudah terjadi. Iki ngono jek duwe niat sarep selingkuh. Ini kan sebenarnya sudah berpotensi kajiman kelompok dan kajiman kanoma. Malah lek kajiman kasepuhan ya wis lumrah lah bojoku iku ireng.
Lah wong aku budal ngarit bojoku budal ani-ani. Kena terik matahari yaiku kena panasi Bagaskara lumrah ya. Rone itu iku duduk sauna. Iki ngono panase srenge ngene. Lumrah, tapi nggih mboten enten potensi kekajian. Wale napa? Sumileh, sumende, sumrambah. Niki dalam fase di mana kita belajar semedi. Jadi semedi itu kalau gelar rasa niku harus punya niat 3 fase. Sabar, sabar ikhlas. Ya, fase sing darani sumele. Lek sumende niku pasrah. Wis sak kersa panjenengan Gusti, kula marang pepestene jenengan. Diterima. Susah yo gak iso diarani paling susah mboten kok. Mboten sampeyan iki asline mboten ngertos kok. Mboten. Wong susah niku lek kula kategorikan lek kula tingali niku sebenarnya kenapa sih kok ana susah sedih ngersula nolongso iki krana apa? Gak keturutan lho. Nah sebenarnya masalah-masalah di fana ini di dunia ini sebenarnya kita sendiri yang menciptakan. Gitu betul? Nggih. Menciptakan karena tujuan ada kepentingan dan tendensi lain. Contohnya, aku bingung rek putra iki metu sekolah randi duit. Kamu kok aku terus utang. Utang tak jagakno mergawe kuwi iki pas cocok. Jelalah utang semene yuta tak cicil setahun 3 sasi mergaweku tidak seperti yang diharapkan. Lah sing sangang sasi kan yo masalah to kan. Nah, tapi niki karena sampai berpotensi kajiman kelompok dan kajiman kanoman, maka disitulah Anda akan menzolimi anak. Padahal apa urusannya alam ini kali sampai? Itu kan ciptaan karena manusia itu mempunyai kemampuan yang disebut toyo untuk apa? Cipta, rasa, karsa. Makanya ojo nganti sirah karo buntut iki ojo nganti sing gede buntu. Sing artine engko di belakang hari kita getun. Makanya falsafah Jawa kita diajari dadi menungso aja gampang getun marang nggo. Mboten bisa getun kali nggo. Makanya lek gelar rasa niku lek jenengan raosaken sak mangke niku. Kita sekarang menjadi apa? Untuk siapa? Dan hasilnya ini untuk bagaimana? Sebenarnya kita itu nggak tahu kok. Lagi ya. Aku sekolah STM mesin, lu guru karuan aku nang bengkel. Kerjane terus nggo utek-utek mesin, mboten. Nggih ta mboten? Kathah mboten mboten. Nggih. Ono sing sak sekolah blas lho dadi konglomerat. Winter manajemen. Mainter planning. Sopo? Sing pun anu nggih sing kathokan cekak niku sinten? Bob Sadi. Kan bakul nduk. Bakul ndok. Bakul ndok tapi kirime nang 45 negara. Niki lho bedane. Bedane aku sing rencana dadi bakul dedek mung kirim nang bojo negara. Tapi aku pada dasarnya nanti akan bisa kirim nang Malaysia. Aku bakul dedek tapi bisa kirim nang Malaysia. Beda maneh kan. Ojo diarani bakul dedek. Gitu. Tapi lek pun kirim teng Malaysia. Lho. Dedeke mboten numpak trek kan. Lebet tongkang. Beda malih to. Ya. Terus kok ya cara uripe luwih beda kan. Lho niki lho fase kita itu.
Di mana kita seperti ini lunggone kaya Kang Pur. Iya bahasa kan. Iki kula wis jeragan tebu sawaya akeh. Lunggone ngene lah. Iki wis diwalik iki. Iki wis ngombe koran maca kopi. Beda lek awake dhewe ngene iki. Ning pas-pasan. Maca koran ra mesti ngombe kopi deledak. Bodone apa ngilangi step. Ya, mumet sirani kali urip. Tangkep ngono mawon. Kopine dideledak. Sik gak step. Balik-balik kaget ya karo urip ya. Iya. Ana rada klembian nipis ngene mbek jaketan reng ngene iki. Waduh, ngukuli malaikat mungkar nakir iki. Sing diwedekno ya. Napa? Ya Debt collector. Waduh, ngono nggih. Contohnya. Nah niki. Maka seperti itu di mana kita itu untuk masuk ke fase-fase yang terpenting sarane Simba itu jadilah manusia yang memahami tentang prioritas. Jadi mana planning itu yang diprioritaskan itu yang kita dulukan. Jadi kalian harus punya prioritas dalam hidup. Sing artine dadi menungso kepingin dadi apa? Bukan berarti aku pengen dadi bos, aku dadi wong sugih, bukan itu. Ingin menjadi manusia seperti apa? Itu saja. Kalau kita ingin selamat di alam kubur. Jadi pun sok-sokan kayak Laila Majnun, pun sok-sokan kayak Romeo Juliet, pun sok-sokan kayak napa-napa. Wong sampeyan mung kisahe mung Danang Jaya kali Dewi Rati. Sing artine Danang Jaya njaluk poligami. Lah wis rada penak titik kan kakean pola. Ya, kepengin ngrasakno rawon, pola bendina barang omahe temen. Kok jangan lompong. Ngono lek ngomong. Biasa wong lanang. Ngono iku terus marang rada gaya titik krana wis tau Rubaitullah ya guru Mekah. Jarene rabi maneh disebut napa? Ya, lha ngono dadi wak kaji, dadi apa? Sunah Rasul. Tapi gak tahu bisa nyunai Rasul niru lagune Rasul tapi mboten saged semerap situasi baik kondisi bentuk dan wujud pada dasarnya konteksnya Rasulullah menjalani itu nggak sama. Sing mek disamakan apa? Rabi maneh. Duduk sing merdekakno wong. Kudune lek wong rabi kan ya rabi wong sing sawu satu pol terus ngono dimerdekakan secara keduniawiannya dienakno. Cek ro rasane nduk alam dunya urip sing enak sing seperti Rasulullah pernah menikah dengan dikarenakan ingin memerdekakan perbudakan. Sing dadi budak dirabi Rasulullah terus jene gak ngoten niku nggih. Lah ngoten nah. Tapi kita tidak mengharap ke situ. Yang penting ya sunah Rasul itu konteknya rabi maneh. Iku sunah Rasul. Makanya lek sampean yo kudu sawu. Oke. Terus mari ngono bojomu manut. Krana apa lek manut? Napa kok bojo manut wedi? Wedi dicoret teko hak gono gini. Dadi ya wae rabine, rabi sing penting aku lancar nang salon ping pindho, sak minggu pindho. Oh enten niku saged perempuan masuk ke arah fase ke situ nggih saged. Lah lek padha enake ya dijelno sapi ta ngoten. Niku lingkup manusia. Karena si pria ini adalah penyempurna perempuan. Dan perempuan ini sing bisa ngopeni wong lanang. Kalau wong lanang iki mboten saged ngopeni awake dhewe. Ya. Lah nek cek bujang ngono
Mbok sampean nyandang gawe model yo apa lho bebas. Nah, coba wis rumah tangga. Wis di bojo. Lek cek wong loro, wah dunia milik berdua liyane ngontrak. Iso-iso gak ono dilangi. Tapi lek wis duwe anak, ora isin, iso anak-anak tingkamu. Nah. Niki yang kita termasuk tergolong kita masuk ke kajiman mana, cara memahami jiwa kita itu pasti kita akan mengarah kajiman mana. Nah, prosesi kajiman itu pasti pendendam karena apa? Karena di mana masa hidupnya di dunia fana ini merasa tentang keadilan di dunia ini merasa kurang, maka itu akan tercipta kajiman. Maka terus akhirnya dendam, akhirnya golek bolo sing kudu luwe parah to dhewe. Seperti itu. Satu contoh kayak pesugihan. Mungkin sekarang kita dienakno kan, pelarisan ngoten. Dienakno kan. Sedangkan fana ada batasnya. Tapi di alam barzah, alam kubur tak terbatas. Lah sampai hari kiamat sapa sing ngerti kiamat ini? Sida teko ta iki. Bagi kampung sijin ya ndungane cepet nang kiamat. Cek nang ada prosesi tempat persinggahan ini sudah lanjut. Dadi mboten transit. Lek kula ngarani numpak pesawat ini transit. Di mana kita prosesi perjalanan mengarungi kehidupan di fana. Lah pesawat ini mau ke tujuan kembali ke ars, ke langit, ke akhirat. Ada transit yang disebut alam barzah, alam kubur. Nah ini transit ini nangis apa guyu. Makanya oleh kono kajiman sing tersenyum, berubah bentuk menjadi begitu tampan, begitu cantik, begitu putih, begitu indah dilihat, termasuk bangsa kajiman yang di kampung liyin. Kok ngawelek sampai rusak dak karu-karuan. Maka disitulah dia adalah makhluk kajiman yang di kampung Sijin. Itu sekelumit menurut fase pemahaman Simba tentang apakah itu kajiman. Sebenarnya kabiman itu adalah paham kita tentang mengkategorikan di mana manusia ini di alam persinggahan, yaitu alam kubur, yaitu alam barzah. Pertanyaan, Mbak. Nggih, monggo. Kali kula sambi nggih. Orang yang tidak percaya dengan makhluk astral, Mbak, Nggih. dan berpikir secara logika dan sains, apakah bisa menjadi orang manusia yang kajiman atau kesinungan? Itu berpotensi sangat. Karena apa? Tadi saya menjelaskan ada kajiman kanoman, di mana ada prosesi ngrumangsa gumedhe dengan kemampuannya. Karena pada dasarnya kita itu tidak punya potensi kemampuan. Semuanya itu ada di Gusti kang duweni gesang. Awake dhewe mung sak derma wayang. Nggur bedake lakone ngoten mawon. Lah plek pun gelaraken wewayangan niku kadang niki menungso niki sing diarani mboten saged sidik, mboten saged jujur. Niki sing kula arani lakone gak pakem nalika diunekno marang liyan. Ngoten. Niku sangat berpotensi. Niku dadi dateng Kang Broto niki njelasaken tanglet di mana dia tidak percaya dengan makhluk astral dikarenakan paham sains, ya kan,
atau makrokosmosnya berpotensi di intelektualnya bahwasanya astral itu nggak mungkin ada. Padahal kita itu sebenarnya astral duwe wujud atau duwe rogawi atau jenenge badan jasad ini. Maka di situ kita menjadi dari mikro kita menjadi makro. Pada dasarnya kita meninggalkan mikro meninggalkan makro, maka terjadi mikro lagi. Kita itu mitologi. Kan gitu. Maka di situ ada prosesi di alam rahim. Untuk membentuk, yaitu membentuk wujud badan jasad dengan 3 unsur secara kompleks. Satu unsur yang harus diambil di alam atau alam nur alam atau inti alam. Napa niku? Air. Sebenarnya kita itu unsur itu hanya 3. Tanah, nafsu itu api, dan angin. Angin itu yang dimana bisa kita dianggap bisa punya asupan oksigen dan kita menjadi hidup. Angin ada prosesi. Dan ini rantai dari 3 unsur, maka disebut Trimurti itu tadi. Nah, jadi untuk mencapai jati murti itu harus ada minum air. Ini sangat berpengaruh, gitu loh. Agar tidak memahami bahwa itu sains itu adalah ciptaan, kemampuan, kekuatan ciptaan kita, ya kan? Yang diambil dari rasa-rasa yang terdahulu dan karso-karso yang terdahulu, pakarian-pakarian terdahulu kita terbitkan. Kan itu sains. Berarti sesuatu hal tidak mungkin di era sampai ini, di era masa dunia keempat ini, sampai menyatakan sains itu penemuan jenengan. Jenengan ini memperbarui sains atau memperbarui penemuan yang ada menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah digunakan, dan cara pengoperasiannya pun lebih canggih, dari mulai manual, semi manual sampai otomatis. Kan begitu sains. Tapi tanpa manual, tanpa pada dasarnya ada konteks pokoknya, sampai tidak akan menjadi penemu. Karena penemu sejati yang sebenarnya adalah yang terdahulu. Jadi jangan lupa sampai itu ada karena ada yang diadakan. Tapi ada yang diadakan karena ada sang ada, gitu loh. Pemberian. Contohnya nggih Kanjeng Nabi Adam, di mana beliau diajari nama-nama seluruh di alam semesta ini. Ini nama ini nama ini. Ini saya, ini pengetahuan. Saya itu adalah pengetahuan, gitu loh. Gitu, tanpa ada Adam, saya nggak akan mengenal ini apa namanya, tidak bisa menyebut, bisa-bisa apa, saya tidak ada bahasa, iya. Ya. Lah, kalau kita bahas ucapan atau suara ini tanpa adanya cahaya, sampai nggak akan ada suara. Di mana cahaya tidak ada gelombang atau pergesekan antara dua media berinteraksi, ya juga nggak mungkin akan tercipta cahaya. Makanya kemarin di
Uripi rasa atau Madarasa saya jelaskan tentang pemahaman benda mitologi masuk ke alam fana. Karena apa? Kita punya atmosfer, kita punya hijab, maka disitulah ada gesekan yang begitu keras dan begitu cepatnya. Karena dengan kecepatan cahaya itu tadi, dia akan dimana kegesekan itu menjadi lebih kuat karena mitologinya ini, ya kosmologinya ini besar, maka dia akan jadi api, ya, dan berbentuk seperti cahaya, tapi terbentuk wujudnya seperti kobaran api karena gesekan ke fana kita, gitu loh, atau gaib ke fana. Ada transit di mana gaib ke fana, gitu. Ada perjalanan ruang yang begitu besar untuk mencapai, maka terciptalah cahaya. Tapi di mana manusia ini ke gaib, nah, coba jenengan bayang oleh mengarah ke situ, hancur sampai naik pakai raga. Jangan terus marengono tidak bisa kita sayankan atau tidak bisa kita intelektualkan secara rasio, hancur jenengan. Makanya ajaib angin pun yo sampai sekarang yo belum bisa kita temukan siapa yang punya, gitu. Wong saya lihat film Marvel aja, The Flash, itu pun membutuhkan apa? Baju khusus, di mana ada prosesi kecepatan yang begitu, kecepatan cahaya ya, yo hancur gak karu-karuan, bisa terluka badannya. Maka dia membutuhkan baju khusus, berarti alat khusus, gitu loh. Maka ya bisa aja kita pahami bangsa alien itu ya juga karena dia ada alat khusus. Kalau lihat di fisiknya bentuknya hampir sama. Kalau badannya berwarna hijau, darahnya berwarna hitam pekat. Bangsa alien, jarinya cuma 3, tidak punya hidung, hanya ada lubang 2, dan punya sensor kayak jin. Contoh-contoh gitu. Ya ini menurut rasio saja. Kebenarannya siapa yang tahu? Ya tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Gusti kang gadai kesadaran sing seruane seluruh paham. Kurang ya napa? Pun paham ya. Itu saya potensi sangat besar di mana kita itu penyembah sains. Secara tidak sadar kita sudah termasuk kajiman kanoman, bukan kajiman kelompok. Itu paling rada istimewa. Oleh kajiman kelompok niku dikai orang, alat. Iso kok nek nggo alat iki iki kan kita ngikuti aja. Oh, rantai babi punya power ini karena dia bisa dipakai digunakan untuk ini. Buntok untuk ini karena dia punya fungsi untuk ini. Ini sebenarnya kan kajian kelompok. Dia mengambil tarbiyah atau sejarah masa dulu. Padahal untuk kebenaran itu semua kita juga nggak tahu. Nggak tahu itu. Cara investigasinya ini betulkah itu? Nah, semacam itu kita nggak tahu. Gitu. Suatu contoh ke Bolando di kisah Sejangkung, Saridin kan nggak ada secara konkret penjelasannya secara signifikan kebo opo, gitu. Kebo opo, jenis kebo apa? Itu nggak ada
secara signifikan, nggih, secara konkretnya, secara keabsahannya itu kebo apa gitu. Kebo kan dia tak kebo sing ana bathuke apa lek ngarani kebo petak ta napa niku. Boleh pacar panggung. Nah, ngoten niku ta ya napa nggih. Kula boten sepinten Semerap Rajagaya niku ya napa. Niki. Akhirnya ya terjadilah oknum-oknum penipuan kebulando. Ini pokoknya wis kulit kok cecek ngono rambutnya kebulando. Kebulando. Sedangkan dari bahasa Lando mungkin itu kisah ini kebulando ini ada di Palembang atau Sumatera ini. Wilayah Sumatera, Sulawesi itu mungkin ya. Karena bahasa Lando nggak mungkin lah itu dari Jawa Kudus. Seharusnya gitu mungkin. Kalau dari bahasanya Kebulando. Lando. Oke. Next, tentang masalah kajian. Silakan yang bertanya. Jadi kalau suka nih ulasan sekedhik toh, sekedar untuk agar mencapai gelombang otak sampean maka kajian itu bisa kita bahas secara real atau realita, di mana kita menggunakan intelektual kita, menggunakan spiritual kita untuk mencapai apa itu mikro dan makro kita dalam mengaruhi kehidupan ini. Cek dadi mboten tiyang sing rugi mangke teng alam persinggahan, yaitu alam penantian nanti kita. Mampir ngombe. Ini kula cocok nih falsafah. Menungso niku di falsafah Jawa menyatakan ibaratnya mampir ngombe. neng alam dunia ini menungso mung sak derma mampir Ngombe. tapi mampir ngombe iku Macam-macam. gawe sumur iku sing kari suwe. Sak cemilane, Pak. Lho gawe sumur ana sing gawe segara ana sing gawe kali dan sebagainya. Bangun nih. Kisahnya Semar itu dunia bangun kayangan, tapi lek kisahnya Semar Jalma itu kok ya bangun jagat lho ngene iki lho. Berarti membangun infrastruktur. Monggo. Sak mampune mawon menawi saged pihak. Dadi nggih pun supe nggih Kang. Nggih. Kali para pamirsa sing midhangetaken kawonten jagongan rasa sing wonten konten cara bacetha nggih boten sumpah lek oleh wonten di-like kali di-subscribe. Lah ngoten lah. Nggih, leres. Jangan lupa kotak merah. Ampun. Kalau kinten kajiman pun paham tentang kajiman. Mungkin kalian iki teng lebet teng YouTube menawa teng konten dadi kaya mampet nggih kajeng tanglet niku raosipun mboten karu-karuan kuwatir ngene iki dimidhagaken para pamirsa sing remen kalih gelar rasa niki saged panjenengan radi katemyaken. Ingkang ngapunten mbok bilih wonten pangucapan utawa pamikir rasa kuna sing mboten sami dumateng para pamirsa juga khususipun para santri PSTJPN iki. Kanten kula niku mek saged to ngucapaken niku nggih sak pamikir-pamikir kula nalika kula gelar rasa. Kula nyuwun agunge pangapura. Kula akhiri dalu menika tentang pemahaman sak keneke nalika gelar rasa niku tentang pemahaman kajiman, yaitu ada hasil buah dari pemikiran masyarakat Jawa pada khususnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam rahayu.